you're next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Abai. Saat ini saya berusia 34 tahun dan saya adalah seorang apoteker. Tapi hari ini saya ngantor di kandang karena saat ini usaha saya adalah penggemukan domba untuk kurban dan akikah. Nah, sedikit bercerita, saya memiliki orang tua yang dahulu memang sudah berusaha di bidang penggemukan domba sudah sejak tahun 95. Atas kerja keras beliau, alhamdulillah saya bisa bersekolah sampai melanjutkan ke perguruan tinggi sampai akhirnya lulus apoteker. Nah, kemudian setelah saya lulus apoteker, saya bekerja di bidang di dunia farmasi selama 8 tahun, tapi takdir berkata saya harus kembali lagi ke kandang. Dan akhirnya saat ini saya bekerja, membuka usaha bersama orang tua saya di bidang penggemukan domba kurban dan akikah, tepatnya di LDKA, layanan domba kurban dan akikah regional orang tua saya. Alamatnya di Jalan Sukamenak di Sayati, Kabupaten Bandung. Nah, tentunya kalau dahulu background saya adalah apoteker di medis, kemudian sekarang saya di peternakan. Banyak yang bilang tidak nyambung, tapi sebetulnya nyambung-nyambung saja. Bahkan malah banyak sekali manfaat yang bisa kita praktekkan sehari-hari di peternakan, terutama karena di bidang medis bekerja, kemudian juga seputar klinis dan sebagainya, kita bisa praktekkan untuk menjaga kesehatan daripada domba-domba ini. Apabila ada yang sakit, kita bisa beri pengobatan yang sesuai, karena tentu saja mekanisme antara manusia dengan hewan pun tidak jauh berbeda. Dengan zat aktif obat yang bisa diberikan memang juga mirip-mirip sebetulnya di sana. Nah, per hari ini kita memiliki domba sekitar 100 ekor untuk persiapan domba kurban dan akikah tahun 2023 ini, dan mudah-mudahan ini bisa mensuplai kebutuhan teman-teman dalam melakukan ibadah kurban dan akikah. Saat berkuliah di jurusan farmasi kemudian apoteker, memang secara pasti tidak dijelaskan cara bagaimana merawat hewan, terutama seperti spesies domba ini, bagaimana cara merawat kesehatannya, bagaimana mengobatinya, memang tidak ada dalam mata kuliah pada saat itu. Tetapi karena keseharian saya di sini dengan orang tua, jadi pengalaman sedikit-sedikit terkumpul, kemudian juga kita cari beberapa referensi, kita sharing dengan peternak-peternak yang lain. Saya kawinkan informasi tersebut dengan informasi medis yang ada, terutama juga jurnal-jurnal kesehatan tentang kesehatan hewan. Ini akhirnya sedikit-sedikit saya mulai untuk berani bagaimana mempraktekkan seperti misalnya mengobati, menginjeksi, memberikan obat pada hewan ketika hewan tersebut sakit, begitu. Nah, memang kadangkala ketika kita memberikan suatu pengobatan ada namanya trial and error, tapi pada dasarnya adalah karena basicnya waktu itu kita kuliah di farmasi, jadi ketika ada kesalahan pada pengobatan pun insya Allah tidak akan terlalu membahayakan, karena memang obat yang digunakan misalnya sudah kita pilih, sudah kita sesuaikan dengan bagaimana gejalanya, bagaimana penyakitnya, penegakan diagnosanya, sehingga pemilihan obat pun sudah benar. Banyak yang bertanya kepada saya sebagai apoteker, apakah betul-betul applicable ilmu yang saya dapat pada saat kuliah diterapkan di dunia peternakan. Ini sebenarnya sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat beruntung sekali saya sebagai apoteker bisa kemudian terjun di bidang dunia peternakan. Karena mulai dari istilah-istilah medis sampai ke jenis penyakit, kemudian juga zat aktif obat yang diberikan kepada hewan yang sakit dibandingkan antara hewan dan manusia, ini ternyata banyak kesamaannya. Bahkan mungkin kalau saya hitung persentase sekitar 80-90% obat-obatan yang ada di manusia ini bisa diberikan kepada hewan juga. Jadi artinya walaupun dulu saya kuliah di apoteker, di klinis, dengan harapan bisa bekerja di dunia medis, tetapi ternyata kali ini saya terjunnya di dunia peternakan, ini tetap menjadi satu kebanggaan bagi saya sendiri. Karena
sesuai dengan yang sudah kami alami selama ini. Ketika ada domba sakit, apalagi dombanya dengan jumlah ratusan, itu kan sangat tidak mungkin untuk misalnya setiap hari kita mendatangkan tenaga medis untuk kemudian mengobati obat-obatan ini. Jadi alangkah bergunanya bagi saya sendiri bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari kuliah saat itu untuk keberlangsungan hidup kesehatan hewan-hewan kurban di sini. Oh iya, saat ini alhamdulillah saya memiliki sekitar 100 domba kurban dan juga akikah yang siap untuk dipasarkan, yang digunakan untuk ibadah kurban dan juga akikah. Saat ini domba-domba setiap hari saya rawat bersama dengan orang tua, tentunya dengan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari kuliah dulu. Dan alhamdulillah sampai saat ini, dimulai dari tahun 90-an sampai tahun 2023 ini, dombanya sehat, kemudian juga bisa memberikan kepuasan bagi para pelanggan kami. Jadi untuk teman-teman, terutama teman-teman milenial yang sekarang atau mungkin sudah pernah berkuliah di perguruan tinggi dengan jurusan berbeda-beda, dengan perkuliahan tentunya yang rumit, yang kompleks, dan berharap bekerja di misalnya di kantoran, instansi pemerintahan dan sebagainya, tapi ternyata mungkin kehendak Tuhan berkata lain yang mengharuskan untuk bekerja tidak linier dengan jurusan yang kalian pilih sebelumnya. Tentunya jangan malu, karena memang sebagai pengusaha tentu banyak keuntungannya dibandingkan dengan kita bekerja di bawah perintah orang lain gitu kan, di perusahaan misalnya. Kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih bebas, kita bisa lebih memberikan effort yang optimal bagi usaha kita sendiri. Karena memang biasanya ketika seperti saya ini banyak sekali yang bilang sudah sekolah tinggi-tinggi, sekolah farmasi, kuliah dan sebagainya, ujung-ujungnya ngantor di kandang, bau dan sebagainya. Jangan seperti itu, karena memang itu sebetulnya hanya proses. Ketika lama-lama kita bisa mencintai pekerjaan tersebut, dan tentunya juga akan menghasilkan pendapatan yang tidak kalah baiknya ketika kita bekerja di perusahaan, bahkan tentunya lebih. Jadi sekali lagi untuk generasi muda, generasi milenial, ayo jangan malas, jangan malu untuk kita bisa usaha sendiri. Kita bisa berkreatif sendiri bagaimana caranya sehingga kita bisa mencintai pekerjaan kita sampai menjadi pekerjaan tersebut tidak terasa lagi sebagai pekerjaan tapi lebih sebagai hobi. Cara masasnya Kurang lebih itu adalah sekelumit perjalanan hidup yang saya alami, bagaimana saya berkuliah di bidang medis kemudian akhirnya terjun ke kandang, tapi akhirnya saya sangat mencintai pekerjaan ini. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa berguna. Jadi sekali lagi pesan untuk teman-teman semuanya, ayo jangan ragu, jangan malu, jangan malas untuk kita bisa berusaha sendiri gitu, karena memang rezeki sudah Allah yang mengatur, dan tentunya tinggal kita bagaimana bekerja secara optimal, mencintai pekerjaan kita agar pekerjaan kita menjadi yang paling baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan tayangan-tayangan yang menarik lainnya di RAP Media. Jangan lupa stay tune terus dengan liputan-liputan menarik yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.